Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dalam renungan di minggu ini. Ya, bagaimana kabar dari Bapak Ibu Saudara? Baik-baik saja. Saya percaya Tuhan selalu melindungi kita sehingga kita bisa bertemu dalam renungan di hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala, Om Doni dan Tante Lance yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai renungan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan. Engkau masih menyertai kami di dalam renungan hari ini Tuhan Yesus. Tolong berkati kami Tuhan Yesus. Kami semua yang mendengarkan maupun menyampaikan sama-sama menjadi pelaku dari firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini Bapak Ibu Saudara, saya akan ajak merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, ya. Satu hal yang saya renungkan dan saya gumulkan akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara, yaitu mengenai apakah yang kita lakukan selama ini termasuk disiplin rohani atau rutinitas rohani. Sebelum melangkah ke disiplin rohani, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada baiknya kita melihat perbedaan antara rutinitas dan disiplin. Bapak Ibu Saudara, rutinitas adalah sesuatu yang kita lakukan untuk menjaga sistem dan status hidup kita, seperti menyikat gigi dan bersiap-siap untuk berangkat kerja, mengganti oli mobil, mengunci pintu, mematikan lampu sebelum tidur, mengatur tempat tidur setiap pagi, dan sebagainya. Itu yang namanya rutinitas. Rutinitas ini memang penting Bapak Ibu Saudara, namun tidak mengubah atau meningkatkan apapun. Rutinitas hanya menjaga agar kita tetap berada pada tingkat tertentu, sehingga menolong semua sistem hidup kita berfungsi dengan normal. Mengerjakan rutinitas tidak memerlukan perencanaan, tidak membutuhkan pengawasan atau evaluasi yang serius, dan bisa dilakukan sepanjang waktu tanpa perlu pemikiran yang mendalam. Malah, ketika kita sedang melakukan rutinitas, kita menggunakan pikiran kita untuk memikirkan hal-hal lainnya. Misalnya, saat kita menyetir mobil untuk berangkat ke kantor, kita sambil menyetir mobil, kita juga mendengarkan musik atau radio. Sedangkan disiplin berbeda dari rutinitas Bapak Ibu Saudara. Disiplin adalah sesuatu yang kita lakukan dengan tujuan agar terjadi perubahan. Misalkan disiplin olahraga atau makan makanan sehat untuk menurunkan berat badan atau untuk membentuk tubuh. Di sini disiplin membutuhkan usaha yang ekstra, pemikiran, dan evaluasi mendalam yang nantinya menuju ke arah perubahan tertentu yang signifikan dan mengarahkan pada satu tujuan atau target tertentu. Disiplin cenderung perlu penyesuaian dari waktu ke waktu. Ketika kita telah mencapai satu tingkat tertentu atau satu penguasaan suatu hal, kita bisa mengubah disiplin-disiplin yang kita targetkan untuk mendorong kita mencapai tingkat yang lebih tinggi. Itu tadi adalah perbedaan rutinitas dan disiplin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, baik rutinitas dan disiplin adalah hal yang penting bagi kehidupan kita. Tetapi, dua hal ini adalah hal yang berbeda. Dan permasalahan akan timbul ketika kita menempatkan hal-hal disiplin berubah menjadi rutinitas, terutama ketika menyentuh area kerohanian. Bapak Ibu Saudara, Allah menginginkan kita memiliki disiplin rohani, karena disiplin rohani adalah cara untuk menolong kita bertumbuh dalam kasih kepadanya dan kepada sesama kita. Tujuan dari disiplin rohani adalah untuk mengembangkan jiwa rohani seseorang yang telah menerima Yesus,
seperti yang dituliskan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 yang berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita adalah ciptaan baru, Bapak Ibu Saudara. Dengan disiplin rohani seharusnya menolong kita ini sebagai ciptaan baru untuk semakin memahami pribadi Allah, semakin mengenal Allah, dan kasih kita semakin bertumbuh kepada Allah dan sesama tentu saja. Ada progres dan peningkatan dari waktu ke waktu. Sarana-sarana disiplin rohani seperti doa, membaca firman Tuhan, penyembahan, waktu sendiri bersama Tuhan atau saat teduh, memberi persembahan, berpuasa, diam di hadirat Tuhan, seharusnya membawa kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman Yesus hidup di dunia, ada golongan masyarakat yang memiliki disiplin rohani yang sangat baik, yaitu para pemimpin agama Yahudi atau dikenal sebagai orang Farisi. Semua orang zaman itu mengenal mereka sebagai orang yang paling banyak berdoa, paling mengenal Alkitab, paling setia berpuasa, dan paling sering memberi sedekah kepada orang miskin. Yesus pun mengatakan dalam Matius 5 ayat 20, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Disiplin rohani yang mereka lakukan itu benar, tetapi yang salah adalah disiplin rohani tersebut sudah diubah menjadi rutinitas rohani yang kehilangan maknanya. Disiplin-disiplin rohani yang orang Farisi lakukan tidak mampu mempersiapkan hati mereka untuk menyambut kedatangan Mesias dan tidak mampu membuat mereka mengenali Yesus. Praktik disiplin rohani yang mereka lakukan itu tidak membantu mereka bertumbuh di dalam kasih, baik kepada Tuhan maupun sesama. Banyak di antara mereka malah menjadi sombong, serakah, mengabaikan orang banyak, dan sangat melindungi status istimewa mereka di hadapan masyarakat. Mereka melihat Yesus sebagai ancaman, dan setelah 3 tahun mengawasinya, maka kemudian mereka bersekongkol merencanakan pembunuhan terhadap Dia. Maka pantaslah mereka disebut kuburan yang dilabur putih. Itu dalam Matius 23 ayat 27. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita memahami perbedaan antara rutinitas dan disiplin, seharusnya kita bisa memahami juga mana yang termasuk disiplin rohani dan mana yang termasuk rutinitas rohani. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan satu hal, berefleksi secara pribadi. Silakan menanyakan ini kepada diri Bapak Ibu Saudara. Apakah disiplin rohani kita sudah berubah menjadi rutinitas rohani? Kalau disiplin rohani yang kita lakukan, yaitu berdoa, beribadah, saat teduh, melakukan pelayanan, dan hal-hal aktivitas rohani lainnya sudah kehilangan makna, lalu terasa hambar, menjadi malas, tidak membawa kepada pengenalan kepada Tuhan lebih dalam, dan kasih kita pada Tuhan dan sesama justru statis atau memudar, kita harus bertanya pada diri kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan disiplin rohani tersebut sudah berubah menjadi rutinitas rohani yang kehilangan maknanya. Mari, saya ajak kita semua untuk meminta ampun dan memohon Roh Kudus untuk memampukan dan membimbing kita agar memiliki disiplin rohani yang sungguh dan kita bisa semakin mengenal Tuhan kita yang hebat, Tuhan Yesus, dengan lebih dalam lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu
Engkau sudah ingatkan pada kami bahwa kami jangan sampai terjebak pada rutinitas rohani, tetapi kami tetap melakukan disiplin rohani yang sungguh di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, bila kami masih ada di dalam rutinitas rohani sehingga membuat kami tidak bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan dan kasih pada sesama. Ampuni kami Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus, tolong bimbing kami Roh Kudus, supaya kami lebih memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan melalui disiplin rohani yang kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.